Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan membahas bagaimana peristiwa yang sangat mencekam di bangsa kita terjadi 2 atau 3 hari belakangan ini. Utamanya di Jakarta, terjadi pembakaran, penjarahan, dan juga perusakan fasilitas umum. Di Makassar juga banyak kendaraan yang dibakar, gedung DPRD-nya juga dibakar, di Bandung, di Jogja, dan di beberapa tempat lainnya, teman-teman. Dan yang sangat disayangkan, orang yang diduga menjadi dalang, ya beliau ini adalah anggota dewan yang terhormat gitu ya kan, diduga sebagai dalang terjadinya aksi demonstrasi, yakni Ahmad Syahroni, kabur ke Singapura tanpa memberikan ataupun melontarkan kata maaf ataupun berbelasungkawa atas wafatnya saudara kita Bung Afan Kurniawan. Nah, ini kan dia tidak sama sekali menunjukkan rasa empati gitu. Dan sepertinya memang tidak mengakui kesalahannya juga. Tapi ya di sisi lain Puan Maharani tidak tidak lepas dari amukan warga, tidak lepas dari rujakan netizen. Atas mungkin ya dia sebagai pimpinan dewan tidak bisa mengajarkan anggota-anggotanya untuk berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, teman-teman. Selain itu ada juga video di mana Tifa lagi-lagi mereka ini mengakui kalau dirinya, Roy Suryo dan juga Rismon adalah Wong Edan. Waduh. Dan lagi ya, dia mengatakan bahwa kalau dia di penjara dia malah senang dan bersyukur. Waduh, kita aminkan teman-teman ya. Dan sepertinya dia berharap juga untuk dipenjara. Kita aminkan sekeras-kerasnya biar dia segera dibui dan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini. Ya, selain sekarang dia jual buku, ya dia juga sedikit memprovokasi warga agar terus membuat kekacauan. Mungkin saja agar kasusnya mandek gitu ya kan, tidak diurus-urus oleh Polda. Dan terakhir kita akan menyaksikan seperti apa Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, beserta Mas Gibran Rakabuming Raka menunjukkan langkah taktis, langkah positif yang mungkin bisa menjadi obat hati bagi masyarakat, teman-teman. Nanti akan kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Orang yang sekarang ini paling ditakuti sama Jokowi ya kita ini. Hah? Kenapa? Karena kita bertiga ini bocah edan kabeh. Bocah edan kabeh. Edan kabeh. Terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan namanya termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelah nih, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Nggak kapok. Berarti enak tuh ya. Pasti enak itu lah. Makanya saya pengen gitu ya. Enak Tifa, enak makan gratis ya kan. Semua nggak ada bayarnya Tifa. Anda pun tidur nggak bayar gitu. Semuanya gratis Tifa. Tenang aja. Di penjara itu hidup enak Tifa. Nanti Anda merasakan langsung gitu ya kan. Nanti beri kami testimoni ketika Anda masuk bui gitu. Berarti enak tuh ya. Enak. Enak itu lah. Makanya saya pengen gitu. Ketawa horor ya kan. Ketawa horornya muncul lagi teman-teman. Hostnya pun kesel ya kan. Ini ketawa horor. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang tolol sedunia. Si goblok kalah kabur tinggal ke Singapura. Dulu tas si tolol. Syahroni kabur nih ke Singapura. Waduh. Kalah kabur. Ke kondisi kia kalah kabur. Kabur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, minta maaf pun enggak gitu loh. Dia tiba-tiba kabur takut gitu ya kan. Ternyata mentalnya kerupuk juga ya. Goblok. Jelema tolol. Waduh. Goblok kawani. Sabar bang. Syahroni ta. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan. Wah, sakit nih orang. Kenapa jadi playing victim gitu, Puan? Ini kan sumber masalahnya awalnya tuh di DPR. Yang dituntut untuk transparan itu adalah DPR. Ini seolah-olah masyarakat dibentrokkan nih ke Polri. Padahal sumber masalahnya itu ada di DPR, ada di elu, Puan. Salahnya juga kenapa lu menerima penghargaan dari presiden dengan senang hati.
Bukankah itu harusnya menjadi penghinaan buat lo? Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf. Kalian maafin nggak guys? Kalau gue sih enggak. Enak Maafin aja. nggak ya? Lu kira kata maaf lu itu bisa mengembalikan nyawa abang ojol yang terlindas? Betul. Atau juga polisi yang meninggal gara-gara bentrok kemarin? Bisa nggak Puan? Sahroni aja nggak ada lu pecat tuh. Padahal dia salah satu yang menyulut kemarahan rakyat ini. Maaf aja nggak cukup Puan. Kalian harus menerima konsekuensi. Konsekuensinya ada 2. DPR dibubarkan atau apa nih guys? Komen di kolom komentar. Bang Ahmad Sahroni, kau di mana? Ini rakyat udah ramai di jalan, kau di mana? Habis ngatain rakyat tulul, terus kau hilang begini ya? Waduh. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang sedunia. Ahmad Sahroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap yang dirasakan masyarakat. Ahmad Sahroni, anggota DPR yang macam paling betul ya, yang kemarin bilang rakyat tulul sedunia. Kau sadar nggak? Ya perkataanmu itu memercik rakyat untuk turun ke jalan. Betul. Kau sadar nggak, Sahroni? Bahkan Bang Ahmad Sahroni bilang ya, ketika tanggal 25 Agustus rame-rame orang berbondong-bondong dia datang ke depan gedung Pancasila ya, depan gerbang Pancasila gedung DPR itu ya, dia katanya mendengar unjuk rasa masyarakat. Tapi dia ngumpet katanya. Ngumpet ya jagoan, bilang masyarakat tulul sedunia. Tapi kau pun ngumpet. Kau dapil Jakarta loh Bang. Itu masyarakat kau temui lah harusnya. Kenapa sampai kau ngumpet-ngumpet pula? Aduh. Dan akibat dari pernyataan Bang Sahroni itu ya, Nasdem mencopot Bang Sahroni dari Wakil Ketua Komisi 3 menjadi anggota doang di Komisi. Dicopot dari Ketua Komisi 3 kemudian jadi anggota biasa. Waduh. Komisi 1. Terus itu diajak debat sama Mbak Salsa, kenapa nggak diladenin? Kenapa nggak berani? Takut kalah debat, malu. Makanya Bang Sahroni ya, sebelum ngomong besok-besok di media, coba dipikir-pikir dulu gitu. Jangan asal ceplos saja. Ini kan jadinya begini ya, Andalah jadi pemercik. Orang jadi kesal untuk turun ke jalan, jadi rame begini. Nyesel kan? Pusing kan? Ya pusing. Dulu aja pas lagi nyalek, mohon pilih saya ya, pilih saya, tolong Ngemis ya kan? Sudah dipilih, duduk di dewan, tulul sedunia katanya. Iya. Ya nikmatilah itu semua ya nikmati. Ya kemungkinan besar besok-besok rakyat jadi mikir lah memilih ente. Nah, ini kan pola kompromi politiknya Prabowo terhadap pemerintahan lama Jokowi itu belum bisa diputus. Jadi ini juga ingin menunjukkan bahwa pengaruh presiden lama masih ada loh. Dalam bentuk gerakan massa. Dalam bentuk gerakan massa gitu kan. Wow. Nah, ini juga ada dugaan yang saya analisis keterlibatan kelompok pendukung Jokowi juga. Ini kan ada dugaan yang juga patut dicurigai. Ya wajar-wajar saja di dalam analisis politik ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu. Bagaimana membuktikannya? Ya memang tidak bisa ada bukti secara langsung, namanya politik kan begitu. Waduh, ini saya nggak tahu ya, saya nggak ngerti teman-teman ya. Pikiran orang ini tuh kayaknya sih Pak Jokowi jelek aja gitu di dalam otak dia nih, di dalam hatinya. Jelek aja gitu. Pokoknya semua kekacauan, kericuan yang terjadi di Republik ini, yang asalnya itu keluarga Jokowi loh. Ini pengamat apaan ini? Sedikit ya, saya koreksi. Sebetulnya buku ini sudah bisa diterima oleh para pemesan mungkin atau pembeli atau peminat di hari ini. Cuma ternyata ada request dari ratusan orang untuk meminta kami memberikan tanda tangan basah bertiga. Nah ini mengumpulkan 3 bocil ini susah sekali gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi artinya kami harus siapkan 1 hari untuk tanda tangan di depan. Udah macam artis loh. Demi permintaan dari semua, baru kemudian buku ini dijahit. Jadi memang membutuhkan waktu itu. Kalau nggak mau ada tanda tangan, hari ini juga udah selesai sebetulnya gitu ya. Baik, nah sekarang aku buku ya cerah mukanya ya kan. Beberapa kawan yang hadir di sini yang alhamdulillah ya berniat untuk membawa buku ini ke New York.
New York. Sidang umum PBB di mana Presiden Prabowo Subianto akan hadir. Jadi ini teman-teman dari Forum Tanah Air dari FTA nanti akan membawa buku ini dan kemudian akan menunjukkan buku ini di depan audiens atau peserta Dewan FTA yang akan ya. Forum Tanah Air. Ya, baik. Saya panggil perwakilan dari FTA yang akan mengirimkan Mas Doni dan Bu Iskun ya. Mas Doni dan Bu Iskun. Iya, mau dibawa di sidang PBB ya kan. Dan ditunjukkan. Luar biasa. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nanti kita lihat, kita tunggu buku mereka ini, buku omon-omon mereka ini. Apakah memang nanti di sidang PBB ditunjukkan atau dibuang ke tong sampah gitu ya kan? Nah, sekarang kita mau melihat Presiden Prabowo takziah ke rumah duka keluarga Afan Kurniawan, dan setelah itu kita juga akan melihat sebuah video di mana langkah taktis yang dilakukan oleh Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka ketika aksi demonstrasi semalam, teman-teman. Ayah bapaknya Afan Kurniawan. Tanggal Surabaya. Baik-baiknya. Iya. Iya, kita percaya sama bapak. Iya. Sedih banget nih. Sedih banget nih. Almarhum tiga yang kecil. Ibunya. Iya, ibu. Baik-baiknya. Saya Surabaya, saya juga sangat menyesal. Saya percaya kalau banyak bapak bisa sini. Baik-baiknya. Saya enggak ada. Nah, ini apa? Umurnya berapa sih? 14 Pak. Oh, berapa? Pelajaran baik ya? Pelajaran baik ya? Dari Kementerian Pertahanan, yang siap. Sampainya dari Pak Jokowi. Oke. Ini udah takdir. Iya. Takdir keadilan. Iya. Kita keluarga mohon ditegakkan. Iya, pasti. Siap. Kalau perlu saya akan tangani. Siap Pak. Pak Prabowo langsung mau turun tangan. Waduh. Saya urus semua. Minta keadilan itu. Iya. Yang pelakunya itu. Iya. Pasti. Ada yang tadi juga. Terima kasih Bapak Presiden. Mohon doanya Pak. Udah percaya. Percaya kan Bapak? Terima kasih banyak Pak atas kunjungannya. Sukses dan jaya Pak. Nah, ini semalam Mas Gibran juga mendatangi para korban di RSCM kalau nggak salah, Cipta Mangunkusumo, teman-teman, untuk melihat kondisi langsung orang-orang yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi yang sangat brutal kalau kita bisa bilang ya. Inilah langkah nyata para pemimpin kita dalam memperhatikan rakyat dan masyarakatnya, teman-teman. Padahal bukan karena mereka gitu ya kan, bukan karena Pak Prabowo, bukan karena Mas Gibran. Ini karena ulah anggota-anggota dewan yang terhormat gitu, yang mulutnya tuh sangat sopan gitu, sangat santun gitu. Waduh.
Keren banget ya. Kita doakan teman-teman, kita doakan semoga para pemimpin kita, Pak Prabowo, Mas Gibran selalu sehat, selalu diberi perlindungan yang maha kuasa, selalu bisa memberikan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, yang mungkin ya walaupun tidak bisa memuaskan seluruh rakyat, tapi minimal mayoritas rakyat bisa senang teman-teman. Dan pola komunikasi pemerintah ya kita berharap agar diperbaiki, tidak seperti kemarin. Kacau banget teman-teman, banyak banget miskomunikasi mulai dari tunjangan rumah, tunjangan beras, akhirnya kan diklarifikasi semuanya tuh. Inilah ya bentuk kepedulian, bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya teman-teman. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan ya menarik ya. Seperti apa aksi demonstrasi yang terjadi tanggal 29, tanggal 28 itu sangat luar biasa. Di tanggal 28 ada korban dari ojol Bang Afan Kurniawan yang tadi Pak Prabowo mengunjungi rumahnya, dan itulah pemicu kemarahan dan amarah dari warga beserta rekan-rekan ojol. Karena kan ya saya pikir videonya itu yang tersebar di mana-mana ketika beliau dilindas itu sudah sangat keterlaluan gitu, sudah sangat di luar nalar gitu. Nah inilah yang memicu lagi-lagi kemarahan warga. Tapi pemicu awalnya orang sampai turun ke jalan yaitu karena omongan-omongan ataupun mulut-mulut para anggota dewan kita yang terhormat teman-teman. Dan karena mereka aksi itu terjadi, dan karena aksi itu terjadi maka ada korban jiwa. Dan hari ini terkonfirmasi ketika di Makassar bukan anggota tapi gedung DPRD-nya dibakar, itu juga memakan korban jiwa. Dan tidak sedikit teman-teman, 3 atau 4 orang kalau nggak salah meninggal dunia. Dan ini kan ya sangat disayangkan, siapa yang mau bertanggung jawab gitu, siapa yang mau bertanggung jawab atas kekacauan ini. Dan kabar yang saya dapatkan ketika di Makassar itu memang tidak ada anggota kepolisian yang berusaha untuk menghalau gitu. Ya saya juga bingung kenapa nggak ada anggota kepolisian, apakah memang mereka sudah pasrah, mereka sudah membebaskan masyarakat untuk melakukan hal-hal demikian. Tapi coba bagi kalian yang berasal dari Makassar, coba komen di bawah, benarkah informasi itu, tidak ada pihak kepolisian yang mengamankan atau seperti apa. Makanya ya dengan mudah mereka membakar gedung DPRD itu dan beberapa mobil tentunya. Dan di Jakarta, di Pasar Senen, bukan di Pasar Senen tapi di Senen, dekat Makobrimob Kuitang itu kan haltenya dibakar, ada penjarahan, mobil-mobil dibakar. Di DPR juga seperti itu, di kantor polisi juga seperti itu, di Polda, di Polres Jakarta Timur, banyak sekali terjadi pembakaran teman-teman. Dan inilah luapan emosi dari masyarakat. Tapi sampai detik ini, Ahmad Syahroni dan kawan-kawannya itu, ya kawan-kawannya mungkin yang menjadi pemicu utama aksi ini terjadi ya, belum mengeluarkan statement ataupun permintaan maaf kepada masyarakat gitu. Hanya dari ketua DPRD-nya yang mewakili. Nah ini kan sangat disayangkan gitu. Mana rasa empati para wakil rakyat ini? Katanya wakil rakyat. Ya tapi kok empatinya pun nggak ada. Nah di video ini saya juga mengatakan bahwa aksi kerusuhan ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kedepannya untuk memilih pemimpin, jangan hanya karena uangnya. Kita harus melihat pemimpin ini memang punya visi misi yang baik, punya pemikiran yang positif, mau membangun bangsa ini, bukan hanya mau memperkaya diri, bukan hanya mau gila hormat gitu, bukan hanya mau menikmati fasilitas negara, hidup enak, hidup mewah. Nah ini kan yang membuat masyarakat sakit hati gitu. Tapi apapun itu semoga aksi demonstrasi yang terjadi tidak semakin meluas. Karena kemarin ya banyak sekali juga
para provokator yang berusaha untuk menggiring aksi ini, menggiring kerusuhan ini menjadi isu sara, membawa-bawa etnis Cina, mengatakan bahwa etnis Cina lah yang membuat kekacauan seperti ini. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita jaga bersama. Jangan kita saling sikut kiri kanan, jangan kita saling berantem sesama warga, dan jangan sampai kita menjarah sesama warga. Jangan sampai teman-teman, karena ya para warga sesama kita itu ya mencari nafkah juga, mengumpulkan uang untuk membeli barang. Kalau kita jarah, waduh ini udah keterlaluan teman-teman. Ini sepertinya bukan lagi aksi demonstrasi, tapi ya memang itulah teman-teman, kalian tahu lah seperti apa ya kan. Dan tadi si Tifa katanya sih ya pengen merasakan di penjara karena enak gitu. Ya udah, kita doakan semoga Tifa segera diperiksa maraton seperti Rismon dan segera statusnya naik menjadi tersangka. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.